Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, walaupun di dunia maya, walaupun hanya bisa bertatap maya, tetapi semoga ketika kita sudah selesai membahas materi kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berguna bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan membahas pembahasan atau materi kelas 7 SMP, yang dimana materinya itu yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus beriman kepada nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama itu agar peserta didik atau siswa mengetahui arti dari Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu mempraktekkan atau mampu meneladani sifat-sifat Allah atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa disebut dengan Asmaul Husna. Oleh karena itu, supaya tidak memperpanjang durasi, mari kita bahas sama-sama pembahasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya beriman kepada Asmaul Husna. Baik, kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini yang membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti iman. Iman menurut bahasa adalah at-tasdik, yang artinya pembenaran. Sedangkan menurut istilah adalah at-tasdiku bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Artinya iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dengan hati bahwa Allah itu ada, lalu mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya di dalam perbuatan. Salah satu contoh bahwa kita itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara kita meneladani dan memahami Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik, nama-nama indah yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran surat Al-Hasr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yang artinya wallahu alam bimuradihi, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk, dan baginya nama-nama baik. Asmaul Husna kita sering melihatnya di cover Al-Quran berjumlah 99. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Bashir, dan As-Sami. Pertama, Al-Alim. Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui, baik itu yang ada di langit, di bumi, di alam gaib, di alam nyata, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Artinya, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa meneladani sifat Allah yang Al-Alim? Salah satunya yaitu dengan cara selalu mencari ilmu. Contohnya, kita selalu belajar, kita selalu mengaji, kita selalu bertadabur alam, kita selalu bertafak. Itu menandakan kita sedang mengamalkan sifat Allah yang Al-Alim. Lihatlah seorang kakek yang sedang belajar mengaji ini. Dia terlihat kesusahan,
dia terlihat kesulitan, tetapi dia terus berusaha agar dia bisa membaca Al-Quran. Inilah perilaku yang mencerminkan sifat Al-Alim. Kedua, Al-Khabir. Al-Khabir adalah Allah Maha Waspada, sebagaimana Quran Surat At-Taubah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya Allah Maha Waspada terhadap apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah Subhanahu wa taala itu selalu waspada terhadap apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan yang Al-Khabir? Salah satu, kita selalu waspada terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita selalu waspada ketika menyeberang jalan, selalu waspada berperilaku A, maka dampaknya seperti apa. Intinya selalu waspada. Ini salah satu perilaku yang tidak mencerminkan Al-Khabir, di mana seorang pengendara tidak waspada terhadap muatan yang dia bawa, sehingga mengakibatkan kecelakaan pada dirinya. 3. As-Sami, artinya Allah Maha mendengar, baik apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, baik apa yang kita ucapkan di dalam hati, itu Allah mendengar, sebagaimana Quran Surat Al-Maidah ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu was-sami'ul alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wallahu a'lam bimuradihi. Jika kita ingin mengamalkan sifat Allah yang As-Sami, salah satunya dengan cara kita selalu mendengar hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang membuat kita semangat, hal-hal yang membuat kita bisa berjalan kepada jalan kebaikan. Mungkin ada yang tahu dengan film ini. Di sini kita diajarkan bahwasanya membicarakan orang lain dari keburukannya itu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar semua ucapan yang kita ucapkan. Yang terakhir, yang keempat, Al-Basir. Al-Basir adalah Allah Maha melihat. Nah, Allah melihat itu tidak terbatas, baik itu di semua alam, di akhirat, itu di dunia, langit, di alam gaib, ataupun di mana saja Allah melihat. Bahkan ketika kita bersembunyi pun Allah melihat. Sebagaimana Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradihi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu bagaimana cara kita agar kita bisa mengamalkan sifat Allah yang Al-Basir? Salah satunya kita selalu melihat kepada hal-hal yang baik. Ketika ada orang yang kesusahan, kita bantu, walaupun hanya dengan tenaga saja, karena Allah melihat semua apa yang kita lakukan. Maka insya Allah semua perbuatan yang baik akan menjadi nilai ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ungdur maqala wa la tangdur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.